Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada video bagian kedua ini kita akan membahas tentang masalah bagaimana merubah dari isi skripsi menjadi bentuk manuskrip di jurnal. Itu langkah pertama adalah kita kunjungi terlebih dahulu untuk portal jurnal Triguna Dharma ya. Ini saya contohkan untuk di jurnal sistem informasi. Ya, di sini ada namanya template. Jadi ini adalah petunjuk atau format khusus yang sudah ditentukan bagaimana isi dari jurnal untuk sistem informasi ini. Jadi langkah pertama adalah kita unduh dulu template-nya. Jadi ini klik tombol jurnal template diunduh. Oke, kemudian kita sudah terbuka, kita unduh dulu ya, mungkin dari menu file atau file download tetap dalam bentuk format Word ya, docx. Oke, nah kalau dilihat ya pada jurnal sistem komputer ini juga sama, di sini juga ada jurnal template. Nah, kalau kita bandingkan ini sebenarnya secara isi sama persis antara jurnal sistem komputer dengan jurnal sistem informasi. Ini kalau diperhatikan ini sama persis. Jadi secara isi ini sebenarnya sama. Yang membedakan hanya tulisan atau teks logo yang ada di bagian atas. Tapi secara isi ini hampir 99% sama. Baik, saya contohkan dulu yang di jurnal sistem informasi. Nah, setelah template-nya kita unduh ya, jadi template-nya ini di sini ada namanya template jurnal Jursi TGD. Jadi template ini jangan dibuat lagi dari awal. Tidak perlu kita buat dari awal, misalkan dari buka Word-nya, file new, atur margin-nya, atur tulisannya, tidak perlu. Cukup ini saja. Jadi ini dimodifikasi atau diedit. Nah, mungkin kalau misalkan namanya mau diganti, nama filenya mau diganti juga boleh ya. Silakan kalau ingin mengganti namanya, misalkan yang awalnya template Jursi TGD ya kita rename jadi misalkan jurnalku seperti itu. Ini juga boleh ya, bebas. Baik, kita buka untuk template ini. Jadi tidak perlu dibuat ulang dari awal ya, cukup hanya diedit. Supaya apa? Supaya formatnya tidak berubah. Karena ketika formatnya tidak sama atau berubah, maka bisa dipastikan nanti artikelnya akan ditolak. Nah, dari sini yang harus diperhatikan adalah yang pertama di bagian atas ini untuk judul, volume, ISSN. Nah, ini tidak usah diganggu gugat. Ya, tidak usah diganggu gugat itu yang pertama kali. Yang kedua, kalau ada tulisan warna merah seperti ini merah, ini hanya sifatnya keterangan. Jadi nanti ini harus atau wajib dihapus ketika nanti ini sudah selesai semua. Ya, ini merah-merah ini harus dihapus. Baik, yang pertama di bagian paper title, ya, paper title. Jadi di sini kita buatlah nama judul untuk artikel di jurnalnya. Di sini sudah terang bahwa ini akan ditulis dengan rata tengah, center, bold, tebal, Times New Roman, ukurannya 15, maksimum 14 kata. Dan harus diperhatikan adalah huruf awal untuk judul ini huruf besar. Artinya setiap awal kata huruf besar, sisanya huruf kecil. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau seandainya misal ya judul skripsi Anda misalkan seperti ini ya. Ini saya contohkan misalkan judulnya misalkan di bidang sistem pakar ya. Misalkan judulnya adalah kombinasi metode Damper-Sepper dan metode teorema certainty-factor. Itu saya ya, penerapan sistem pakar menggunakan kombinasi metode Damper-Sepper dan metode certainty-factor untuk mendiagnosa penyakit lupus misal. Nah, ini contoh judul skripsinya. Ini contoh judul skripsi. Oke. Nah, ketika untuk judul di manuskrip di jurnalnya ini terlalu panjang. Jadi harus kamu singkat. Harus disingkat.
Jadi misalkan kalau judulnya seperti ini bisa kita rubah menjadi, ya ini tinggal diedit saja ya, tidak usah dibuat lagi dari awalnya, tinggal dihapus tulisannya, boleh seperti ini, seperti itu dibuat. Misalkan karena ini kombinasi dua metode, kita buat namanya misalkan hybrid metode damper shaper dan metode certainty factor dalam mendiagnosa penyakit lupus. Nah, seperti ini. Jadi lebih disingkat saja. Atau misalkan kalau judulnya misalkan sistem pakar menggunakan teorema Bayes untuk mendiagnosa penyakit lupus, maka bisa dibuat di sini. Itu contohnya diganti dengan sistem pakar diagnosa penyakit lupus dengan metode teorema Bayes, seperti itu. Jadi intinya harus disingkat saja judulnya, jangan terlalu panjang. Kalau seandainya misalkan judulnya di bidang sistem pendukung keputusan misalkan, ya misalkan sistem implementasi sistem pendukung keputusan dalam memilih karyawan terbaik menggunakan metode Mora pada PT XYZ misal. Nah, ini untuk di judul di manuskrip di jurnal, jadi studi kasusnya bisa dihilangkan. Jadi pada PT ini bisa dihilangkan. Jadi bisa langsung saja to the point, misalkan metode Mora untuk pemilihan karyawan terbaik. Jadi bisa dirubah menjadi ya pemilihan metode Mora untuk pemilihan pegawai terbaik. Seperti ini juga boleh. Ya. Oke. Kemudian yang saya perhatikan adalah di sini tidak harus bentuknya harus trapesium, harus begini, itu tidak ada. Ketik saja, nyambung terus. Nanti kalau memang sudah tidak cukup, dia akan pindah ke bawah. Seperti itu. Nah, untuk membantu kamu dalam mendapatkan inspirasi untuk penyingkatan di judul, silahkan kunjungi jurnal jurnal masing-masing. Misalkan di jurnal sistem informasi, ya di sini ada bagian namanya arsip. Ya di sini ada edisi yang sudah terbit, jadi kamu tinggal pilih edisi, misalkan edisi Januari. Ini edisi Januari pilih. Nah di sini ada judul-judul. Nah, ini contoh-contoh judul yang sudah disingkat. Kemudian edisi Maret. Nah ini juga ada judul-judul yang sudah lebih disingkat daripada yang judul awal asli deskripsinya. Ini edisi yang Mei, oke ya. Tinggal disesuaikan saja. Ini contoh judul nanti untuk menyingkat mungkin judul kamu yang terlalu panjang. Begitu juga untuk yang di jurnal sistem komputer, ya. Di sini juga ada arsip. Nah di sini misalkan berhubungan dengan masalah PWM. Ini langsung saja rancangan otomatis sprinkler pada tanaman bawang menggunakan teknik PWM berbasis Arduino. Sistem belajar untuk monitoring objek sekitar berbasis IoT. Ini juga contoh-contoh di jurnal sistem komputer untuk di jurnal Jursik. Jadi intinya adalah judul skripsinya itu kadang harus disingkat ya, karena terlalu panjang. Oke. Baik, itu judul. Nah, karena judul sudah selesai, maka yang merah ini bisa kita hapus. Seperti itu. Baik. Kemudian nama, di sini ada nama penulis. Nah, sebagai contoh, misal tadi saya sudah buat contohnya, misal judul ini dibuat oleh mahasiswa namanya Lucy Rina Arista, pembimbingnya adalah Ibu Fira Miriski, satu lagi adalah pembimbing kedua Bapak Purwadi. Baik. Di dalam manuskripnya ini, ya kita ganti tulisan penulis satu dengan nama mahasiswanya. Jadi misalkan si Lucy Rina Arista. Oke. Angka satunya ini jangan diganggu gugat, ya biarin saja. Kemudian penulis kedua, Ibu Fira Miriski. Di sini untuk nama dosen pembimbing
tidak perlu dibuat gelar, ya tidak usah dibuat gelar. Baik, untuk penulis ketiga Bapak Purwadi. Jadi penulis pertama adalah Lucy Rina Arista, penulis kedua Ibu Firami Rizky, penulis ketiga Bapak Purwadi. Jadi ini mahasiswa, nama kamu deh, nama mahasiswanya, kemudian nama dosen pembimbing 1, dosen pembimbing kedua. Karena yang sudah siap ini bisa dihapus seperti ini, oke ya. Lalu di bawahnya ada program studi. Ini sama yang 1 menit sama 2 sama. Ini bisa kita hapus dulu sementara. Nah, program studinya, Lucy Rina Arista ini adalah mahasiswa di program studi Sistem Informasi. Langsung dibuat di sini Sistem Informasi. Nama institusinya apa? STMI Triguna Dharma, nama kampusnya ya. STMI huruf besar, Triguna Dharma T sama D-nya besar. Nah, Bu Firami apa? Bu Firami ternyata program studinya sama dengan Lucy, sama-sama di Sistem Informasi. Karena sama, jangan dibuat 2 kali. Ya, tidak perlu dibuat 2 kali. Cukup di sini ada angka 1, kasih koma 2. Artinya, penulis pertama dengan penulis kedua sama-sama dari program studi Sistem Informasi. Gimana kalau seandainya Pak Prodi juga dari Sistem Informasi? Ya udah, berarti ini 1, 2, 3 seperti itu ya. Nah, kemudian kalau seandainya berbeda, misalkan Lucy dan Sistem Informasi, Bu Firami program studi Sistem Informasi juga, Pak Purwadi dari Manajemen Informatika misal, maka diganti nih, ini jadi angka 3, ya di sini ganti menjadi Manajemen Informatika, ini dihapus ya, ini diganti dengan Manajemen Informatika, namanya sama-sama dari Triguna Dharma. Kalau seandainya misal nama Lucy dari program studi Sistem Informasi, misalkan Bu Firahmi dari Sistem Komputer, Pak Prodi dari Manajemen Informatika, maka dibuat ini satu-satu ya, 1 Sistem Informasi, 2 Sistem Komputer, 3 Manajemen Informatika. Jadi ini diperhatikan, ini untuk mewakili nama penulisnya. Baik. Kemudian di sini ada email. Nah, di sini harus dibuat emailnya ya. Misalkan Lucy, saya buat aja lucy72@gmail.com. Oke. Kemudian ini Firahmi, misalkan Firahmi, ini contoh saja ya. Nanti untuk email pastinya silakan dikonfirmasi sama dosen yang bersangkutan. Nah, kemudian yang ketiga ini Pak Purwadi ya. Mungkin saya buat aja misalkan contoh ya. Contoh saja, belum itu benar, silakan nanti konfirmasi. Baik, ini ganti dengan oke. Kemudian di sini ada email penulis korespondensi. Jadi ini bisa diganti dengan nama penulis, nama email dari mahasiswanya atau yang mengerjakan skripsinya ya. Si penulis satunya. Baik, ini sudah diganti, boleh diketik ulang boleh, mau di paste juga boleh. Baik, sampai sini untuk judul, nama dan data penulis sudah harus lengkap dibuat. Baik, kemudian ada abstrak ya. Nanti abstrak ini bisa dihapus saja, ini hanya komentar saja. Nah, kamu buat abstrak kamu di sini harus kamu perhatikan adalah kalau deskripsi abstrak itu terdiri dari 3 paragraf, maka di sini cukup hanya dibuat dalam 1 paragraf. Terdiri dari minimal 90 kata, maksimal 230 kata. Nah, untuk mengetahui berapa kata yang sudah kamu ketik, kamu tinggal memblok yang di Word ini, diblok saja kalimatnya. Di bawah di sini ada tulisan ya. Nah, di sini contohnya seperti 76. Berarti di sini ada 76 kata yang sudah diblok. Berarti kurang nih dari 90, silakan tambahkan. Nah, di sini di abstrak harus kamu buat adalah di sini harus mencantumkan adanya masalah ya, solusi, penyelesaian, tujuan, hasil sementara atau bisa berupa angka atau presentasi. Ini tergantung dari hasil ininya ya, hasil penelitiannya atau hasil deskripsinya. Dan dari singkat-singkatan yang tidak biasa seperti itu. Lalu di sini ada kata kunci. Nah, kata kunci minimal maksimal dibuat 5. Jadi silakan kata kuncinya, misalkan ini berhubungan dengan sistem pakar ya, berarti ini kita buat sistem pakar. Kemudian koma ya. Kemudian ini kita ganti dengan metode Demper-Shepard contohnya, yakni kata kunci ini boleh disamakan dengan kata kunci pada abstrak kamu di skripsi, seperti itu ya. Boleh saja, tidak ada masalah. Tapi
diperhatikan juga asal jangan sampai sembarangan membuat. Oke, misalkan ini penyakit lupus seperti itu ya. Nah kemudian, isi dari manuskrip atau artikel jurnal ini adalah hanya 4 poin ya. 1 pendahuluan, 2 metodologi penelitian, 3 hasil dan pembahasan, 4 kesimpulan. Hanya ini. Jadi ini judul besarnya jangan diganggu gugat. Ini bisa dihapus yang merahnya. Nah, silakan tuliskan pendahuluannya di sini. Seperti itu ya. Dan harus kamu ingat adalah untuk jumlah halaman mulai dari pendahuluan sampai dengan kesimpulan akhir itu minimal 8 halaman, maksimal 12 halaman. Jadi kalau kamu membuat manuskripnya nanti di submit 7 halaman itu pasti akan ditolak. Kalau kamu buatnya 13, 14, 15 ke atas juga akan ditolak. Jadi 8 boleh, 9 boleh, 10 boleh, 11 boleh, 12 maksimal itu boleh. Jumlah halamannya ya contoh seperti ini ada cukup hanya 2 halaman. Oke, tinggal tambahin saja. Oke, nah baik. Kemudian ya, di sini ada metodologi, yakni metodologi penelitiannya. Silakan dibuat. Kalau ingin membuat sub poinnya silahkan ini juga boleh. Seperti itu ya, nanti tinggal diisi. Nah, kalau ada tabel silahkan buat tabel, tapi nanti nama tabel dibuat di sini tabel 1. Jadi tidak seperti deskripsinya tabel 21, tabel 22, tabel 23, tidak seperti itu langsung. Ini tabel pertama, tabel kedua, tabel ketiga seperti itu. Begitu juga dengan gambar ya, gambar 1 gambar apa, gambar 2, gambar 3 dan seterusnya. Di sini ada hasil dan pembahasan bagaimana hasil dari deskripsinya. Lalu kesimpulan. Kesimpulan di sini kalau diperhatikan, kesimpulan tidak berupa poin-poin ya, tapi berupa hanya paragraf. Dia berupa 1 paragraf saja. Ketika ingin menambahkan ucapan terima kasih, boleh. Silakan saja kepada siapa yang mau diucapkan terima kasih terhadap penelitian ini ya, bukan skripsi ya, tapi bahasa penelitian. Nah, kemudian hasil perhatikan berikutnya adalah sumber daftar pustaka itu minimal 10 referensi, tidak boleh kurang, lebih boleh ya. Kemudian menggunakan aplikasi untuk pembuatan sitasi, misalkan seperti Mendeley, silakan dengan format IEEE seperti itu ya. Dan sumber referensi itu 10 tahun terakhir. Kalau ditanya apakah boleh sumber referensi mengambil atau sama dengan deskripsi, boleh. Yang penting syarat ini terpenuhi. Seperti itu. Jika sudah, silakan disimpan. Ini keterangannya. Yang semua yang merah-merah ini hanya informasi, silakan nanti dihapus. Nah, sebagai contoh, misal ya, ini sudah ada yang ready contohnya. Oke, nah ini judulnya, ini ada abstraknya, silakan dibuat. Ini pendahuluannya, kemudian ini ada metodologi, kemudian ada hasil dan pembahasan. Ya, di sini sampai nanti di paling bawah itu ada kesimpulan dan ucapan terima kasih berita daftar pustaka. Nah, ada beberapa hal juga yang membuat artikel manuskrip ini ditolak, ya, tidak sesuai. Apa itu? Kesesuaian antara citasi dengan daftar pustaka. Sebagai contoh seperti ini. Di sini dikatakan bahwa di daftar pustakanya ini terdiri dari 11 referensi. 11 referensi. Oke. Nah, dari 11 referensi ini dia di atas, ya, dia di bagian citasinya di atas. Nah, ini citasi nomor 1, oke. Nomor 2, 3, 4, 5. Nah, kalau seandainya di daftar pustaka ada 10 atau 11 daftar referensi tapi di atas cuma sampai 5, ini pasti akan ditolak. Kenapa? Kenapa kok berbeda? Di bawah ada 10 atau 11, di sini kok cuma 5. Jadi kalau memang di bawah 11, maka di sini pastikan juga 11. Ini ada 6, ada 7, ada 8, ada 9, ada lagi ini ada 10, ada 11. Harus sama persis. Ya, kalau di bawah ada misalkan 20, di atas juga harus ada 20 citasinya. Seperti itu. Nah, untuk membantu kamu, ya mungkin untuk melihat isinya sih apa harus dibuat seperti itu. Ya sama tadi, kamu tinggal kunjungi OJS tadi, ya misalkan di jurnal sistem informasi. Kemudian di bagian arsip, nah di arsip misalkan edisi Mei nih. Nah, judul saya berhubungan dengan masalah SPK. Contohnya ini ada SPK nih mirip. Ini silakan kamu klik aja. Ya, nanti di sini ada kata-kata full PDF, klik aja PDF ini. Nah, oke, ini saya hapus dulu. Nah, di sini ada contoh nih. Contoh yang lain yang
yang mungkin pemodel judulnya tentang SPK sistem pendukung keputusan. Ini bisa kamu unduh, ini kamu download seperti itu ya, download, dibuka. Nah, silakan dibuka ya, hasil download tadi ya. Kemudian bisa kamu lihat contoh isinya di sini. Contoh isinya di sini harus dibuat di bagian poin 3, poin 2 dan seterusnya. Jadi silahkan saja lihat contoh-contoh di bagian arsip ya, sesuaikan dengan yang mungkin metode atau bidang keilmuan yang kamu angkat untuk skripsinya. Baik, ini tata cara untuk bagaimana merubah dari skripsi menjadi bentuk manuskrip di artikel jurnalnya. Nah, sekarang untuk bagian tata cara submit artikelnya di OJS kita akan sambung di video berikutnya. Itu saja untuk saat ini. Terima kasih. Selamat mulai mengerjakan dari skripsi, memindahkan si skripsinya menjadi bentuk manuskrip di artikel jurnalnya.